Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Facebook Marketing Promotion Facebook. Di sini kita di pertemuan ini kita akan belajar tentang strategic promotion part 1 ya. Jadi nanti ada beberapa strategic promotion selanjutnya itu akan kita lanjut di part 2. Oke, di part 1 ini kita akan mau ngapain sih? Kita akan belajar tentang tools dan strategi apa aja yang bisa digunakan ketika kita menggunakan Facebook sebagai media marketing kita, seperti itu. Oke, yang pertama itu apa sih? Pertama yang mau kita bahas adalah tentang target audience sendiri. Di mana target audience ini penting bagi seorang pebisnis ketika dia mau melakukan sebuah promotion di Facebook salah satunya. Nah, artinya apa? Tanpa audience yang jelas atau audience yang tertarget, sehebat apapun bisnis plan dari teman-teman itu, pasti kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Artinya kayak nggak bisa kemana-mana seperti itu, masih rancu sekali, masih kosong sekali seperti itu. Oke, maksudnya kenapa sih ini penting? Karena tujuannya adalah jangan sampai nih teman-teman itu salah melakukan targeting audience. Artinya apa? Artinya ketika nanti teman-teman nih mau jualan, contohnya nih, bayangkan aja kalau teman-teman jualan rumah atau mobil kepada anak SMA, tentunya itu akan menjadi lebih lebih sulit gitu ya. Apalagi seperti menjual alat perkakas rumah tangga seperti alat pertukangan kepada ibu rumah tangga, itu juga pasti sulit laku. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau jualannya itu sesuai dengan targetnya atau sesuai dengan audiensnya, pasti akan lebih cepat laku seperti itu. Ini hanya contoh saja, kita bisa skip. Oke. Lalu maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah Facebook itu tahu benar tentang identitas teman-teman, lokasi teman-teman ada di mana, lalu ketertarikan teman-teman itu suka dengan apa aja, konten apa aja, hingga perilaku sosial dari teman-teman itu. Jadi berkomunikasi dengan siapa, temannya siapa, dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Dengan Facebook tahu empat informasi dasar dari sosial media ini, jadi kita bisa memanfaatkan Facebook sebagai media untuk mencari audiens yang diinginkan secara spesifik atau sesuai dengan target audiens kita, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya semakin pintar teman-teman cari target audiens atau teman-teman di Facebook atau bisa di Facebook Ads seperti itu ya, maka bisa dikatakan itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi teman-teman ke depannya, untuk bisnis teman-teman ke depannya, seperti itu. Oke, maksudnya di sini adalah jangan stop dagangan ya. Jadi teman-teman stop spam dagangan. Jadi artinya harus sesuai dengan target audiens yang mau jual ke siapa. Jadi jangan mentang-mentang oke, kita posting gratis ataupun kita jualan gratis gitu ya, atau kita promosi gratis udah spam kepada siapa aja. Jangan seperti itu. Bisa dilakukan dengan melakukan segmentasi pasar terlebih dahulu dan melakukan penjualan sesuai dengan target audiensnya. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang Grab Search, di mana tujuannya adalah ketika kita sudah paham target kita siapa, makanya di Grab Search ini kita akan manfaatkan untuk mencari siapa saja audiens yang sesuai dengan target teman-teman, seperti itu. Ini fitur yang sangat penting di Facebook marketing, seperti itu. Oke, apa saja sih yang bisa kita cari di Grab Search? Kita bisa mencari tentang postingan, media, grup, tawaran ataupun iklan, dan juga people tentunya yang paling penting ya, teman, atau kita bisa add friends seperti itu, ataupun mencari page yang sesuai dengan konten kita atau sesuai dengan brand kita, seperti yang tentunya bisa mendukung konten kita ke depannya, seperti itu ya. Oke. Oke, sepertinya ada kesalahan ini tentang tampilan, bisa kita set. Ini adalah contoh saja, contoh tampilan dari Grab Search itu sendiri. Jadi bagaimana kita memanfaatkan Grab Search ini seperti search biasa di Facebook, cuman bedanya kita nyebutnya Grab Search. Kenapa? Karena dia tersegmentasi menjadi beberapa jenis seperti kita nyebutnya jenis audiens, seperti itu. Misal di sini kita nyari people gitu kan, nyari orangnya, nyari sesuai dengan postingannya, dengan media yang kita cari, grup ataupun tawaran tadi. Oke, kita next aja. Jadi konsepnya gimana sih Grab Search ini? Jadi dia tuh punya fitur. Jadi kenapa kita bisa menggunakan fitur dari Grab Search ini? Karena yang pertama kita bisa targeting audience, yaitu mencari teman yang sesuai dengan target produk kita.
Yang kedua adalah kita bisa targeting kompetitor dulu. Kenapa penting, Mbak? Karena target kompetitor itu kita bisa melakukan sebuah copy ads atau kita bisa amati, tiru, modifikasi advertising dari strategi advertising dari mereka seperti itu. Oke, yang ketiga adalah kita akan belajar tentang namanya ad rank atau ad grang gitu ya. Kita sebutnya ad rank sebenarnya. Tapi rata-rata menyebutnya ad grang. Oke, ini adalah sebuah algoritma yang dimiliki oleh sebuah Facebook untuk menentukan posisi postingan status media yang berseliweran di ada timeline. Jadi ketika teman-teman punya friends di Facebook itu banyak sekali, anggap aja ada 1000 lah gitu, 1000 teman di Facebook. Setelah itu mereka posting, anggap aja 10% ya, atau 100 orang itu posting setiap hari gitu kan. Nah bayangkan dari 100 postingan itu mana yang akan tampil duluan. Nah itu ditentukan oleh ad rank tadi, seperti itu. Nah, bagaimana rumus dari ad rank itu sendiri? Cara kerjanya adalah seperti ini rumusnya. Teman-teman akan menentukan rank itu dari mana? Dari affinity, yaitu user interest, artinya ketertarikan dari user terhadap ads yang teman-teman bikin. Ads itu apa? Ads itu seperti postingan, status, seperti media yang teman-teman post, atau perilaku sosial yang teman-teman lakukan di Facebook seperti itu. Yang kedua adalah dikalikan dengan weight-nya. Weight itu apa sih? Itu adalah engagement type. Jadi misalnya like, comment seperti itu. Dan ini biasanya yang mendapatkan weight paling tinggi adalah media berupa foto, video seperti itu. Lalu yang ketiga dikalikan dengan decay-nya atau waktu. Waktu apa maksudnya? Waktu postingnya. Jadi semakin lama waktu teman-teman posting atau semakin lama postingan itu umurnya seperti itu ya, decay-nya akan menjadi semakin semakin rendah. Artinya apa? Rank-nya akan ikut semakin rendah seperti itu. Ini hanyalah konsep dasar ya, konsep dasar tentang ad grang. Jadi ini masih bisa masih bisa dikulik kembali seperti itu. Nah, ini ada sebuah tips tentang ad grang. Artinya apa? Sebenarnya ad grang itu nggak ada yang tahu pasti algoritma seperti apa, karena yang tahu pasti adalah dari Facebook sendiri. Sama seperti sosial media yang lain, algoritma itu hanya diketahui oleh developer dari atau perusahaan si pemilik sosial media itu sendiri seperti itu. Nah, tentunya apa yang kita lakukan ini bukan berarti bukan apa-apa atau berarti tidak berarti seperti itu. Artinya apa? Kita bisa manfaatkan konsep dasar ad grang ini untuk mencoba menganalisa sebuah feed. Jadi artinya apa? Artinya teman-teman bisa melakukan percobaan ad grang atau mencoba-coba gitu ya, mencoba-coba menganalisis dari konsep dasar ad grang tadi apa sih atau bagaimana sih jenis postingan yang hasilnya itu paling mendapatkan impact yang paling bagus seperti itu. Itu contoh saja seperti itu. Kenapa? Karena algoritma ini akan selalu berkembang setiap waktu. Terus setelah itu apa? Setelah itu pastikan teman-teman itu posting pada saat prime time atau waktu yang tepat. Lalu setelah itu teman-teman harus selalu pastikan komen-komen itu dibalas gitu jika ada pertanyaan. Kalaupun tidak ada pertanyaan, perlu di-reply dengan terima kasih sudah melakukan bla 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 seperti itu. Terus yang pasti itu satu persatu saja. Ini hanya contoh pengalaman pribadi ya, contoh pengalaman pribadi dan beberapa pengalaman yang di-share di adgrang.org seperti itu. Oke, terus yang terakhir adalah teman-teman ini perlu pastikan juga bahwa sebenarnya postingan yang memiliki link atau misalnya kita mau jualan nih, kita silahkan klik link di bawah ini. Itu biasanya memiliki nilai ad grang yang lebih kecil dibandingkan link normal yang tidak postingan normal yang tidak memiliki link seperti itu. Itu contoh saja. Oke, artinya di sini mungkin sedikit quote terakhir gitu ya. Jangan jualan melulu gitu, berikan value yang lebih. Artinya apa? Jadi ketika teman-teman posting di Facebook, jangan cuma jualan aja, berikan value yang lebih, misal ada komedinya atau misal informatifnya dan lain sebagainya dengan cara-cara yang lebih lembut ketika teman-teman mau jualan atau biasanya kita sebut soft selling. Oke, demikian presentasi saya untuk hari ini. Mungkin kita bisa lanjut ke presentasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.